A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina wa murabbina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una wa zidna ya alim. Alhamdulillah, Allah masih izinkan kita sampai saat ini untuk tetap bisa menuntut ilmu. Semoga kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada kita dan kemudian mengajarkannya kembali. Baik, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas dan mempelajari hukum-hukum fikih mengenai Al-Quran atau hukum-hukum seputar Al-Quran. Pada pertemuan pertama, kita akan coba membahas dan menjawab pertanyaan apa hukum membaca Al-Quran ketika sholat dengan melihat mushaf. Dan pada setiap pembahasan insya Allah kita akan menggunakan dua kitab referensi. Yang pertama kitab Faidur Rahman fil Ahkamil Fiqhiyah Al-Khassah bil Quran yang disusun oleh Dr. Ahmad Salimul Him. Yang kedua kitab Al-Ahkamul Fiqhiyah Al-Khassah bil Quranil Karim yang disusun oleh Dr. Abdul Aziz bin Muhammad Al-Hujailan. Beliau adalah salah seorang doktor di Universitas Muhammad Ibn Saud, Riyadh, ketika saya menulis pembahasan ini. Baik, untuk menyikat waktu kita akan fokus membahas apa hukum membaca Al-Quran dengan melihat mushaf ketika sholat. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hal tersebut membatalkan sholat. Ada yang mengatakan hukumnya makruh dan ada yang membolehkan. Berikut rinciannya. Yang pertama, pendapat yang mengatakan hal ini membatalkan sholat. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah. Jadi menurut beliau rahimahullah, membaca Al-Quran dengan melihat mushaf ketika sholat itu merusak sholat. Kenapa? Karena jika seseorang sholat dengan membawa mushaf, pastinya ia akan banyak bergerak. Karena ketika itu dia harus memegang mushaf atau membolak-balikan mushaf. Padahal hal itu bukan bagian dari sholat, sehingga itu bisa merusak sholatnya. Selanjutnya, sebutlah ia hanya membaca ayat-ayat Al-Quran dari mushaf tanpa membawa mushafnya. Maka kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, sholatnya tetap batal. Karena ketika itu dia membaca teks dari mushaf. Padahal orang yang membaca teks termasuk belajar. Sebagaimana dia belajar dari teks yang lain, maka hal ini juga membatalkan sholatnya. Pendapat kedua, hukumnya makruh tapi tidak membatalkan sholat. Ini adalah pendapat dua murid Imam Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad
bin Hasan Asy-Syaibani rahimahumullah. Menurut mereka, ini tidak membatalkan karena melihat mushaf adalah ibadah. Membacanya juga ibadah. Dan menggabungkan satu ibadah dengan ibadah yang lain itu tidak membuat ibadah tersebut batal. Akan tetapi, hal ini makruh. Kenapa? Karena menyerupai ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, yang jika mereka beribadah sambil membaca kitabnya. Pendapat ketiga, pendapat ulama Malikiyah. Menurut mereka hukumnya makruh secara mutlak jika dilakukan dalam sholat fardu atau dikerjakan di tengah-tengah sholat sunnah. Akan tetapi hal ini boleh dikerjakan dan tidak makruh hukumnya jika orang yang sholat ini sudah melihat mushaf atau membawa mushaf dari semenjak dia mulai sholat. Dalilnya, karena melihat mushaf akan membuat orang sibuk dengan pekerjaan yang bukan bagian dari sholat. Adapun jika dilakukan dari awal, ketika mengerjakan sholat sunnah, itu dibolehkan. Kenapa? Karena terdapat hal-hal yang ditolerir dalam sholat sunnah, tapi tidak dapat ditolerir dalam sholat fardu. Dan menurut mereka, jika seorang imam tidak bisa menyempurnakan bacaan ayat Al-Quran ketika sholat, dia atau si imam ini boleh melihat mushaf. Jika mushaf itu ada di hadapannya atau dekat dengannya. Karena ketika itu ada kebutuhan melihat mushaf untuk menyempurnakan kewajibannya membaca ayat secara sempurna. Pendapat keempat, pendapat ulama-ulama Syafi'iyah. Menurut mereka, membaca Al-Quran dengan melihat mushaf tidak membatalkan sholat. Walaupun orang yang melakukan hal tersebut harus membulak-balikan lembaran-lembaran mushaf, baik ketika sholat fardu ataupun sholat sunnah. Baik dia hafal ataupun dia tidak hafal. Bahkan hal tersebut bisa menjadi wajib jika orang yang sholat ini tidak hafal surat Al-Fatihah. Dalil bahwa hal ini tidak membatalkan sholat, yaitu orang sholat yang membaca Al-Quran dengan melihat mushaf dalam sholatnya hanyalah membaca saja. Jadi tidak ada maksud yang lain dan tidak ada pekerjaan-pekerjaan yang lain yang dapat membatalkan sholat. Adapun pikiran dan pandangan yang disebabkan membaca tersebut tidak membatalkan, tidak termasuk perbuatan di luar sholat yang dihitung amalan banyak. Karena para ulama sudah bersepakat dalam hal ini. Ketika terjadi, maksudnya ketika terpikir oleh kita atau kita harus memandang sesuatu karena melihat sesuatu selain mushaf, maka hal tersebut dibolehkan. Maksudnya tidak membatalkan sholat. Apalagi kalau kita memandang mushaf atau terbesit pikiran karena memandang mushaf tadi, maka pastinya ini lebih utama lagi, lebih boleh lagi, atau lebih layak untuk menjadi alasan dan dalil tidak batalnya orang yang melihat mushaf ketika sholat. Selanjutnya, menurut mereka, talqin atau mengajari orang
untuk mengikuti bacaan-bacaan sholat yang dilafalkan tidak membatalkan sholat orang yang diajari tersebut. Selanjutnya, masalah membulak-balikan lembaran mushaf karena harus membaca lanjutan ayat atau harus membaca ayat yang belum sempurna dan sebagainya tidak membatalkan sholat. Kenapa? Karena hal tersebut termasuk perbuatan yang ringan atau sedikit. Pendapat kelima, pendapat ulama Hanabilah. Menurut mereka, hukumnya makruh jika dikerjakan dalam sholat fardu. Karena biasanya dalam sholat fardu tidak dibutuhkan melihat mushaf. Dan dalam sholat fardu tidak mesti seseorang itu membaca ayat-ayat yang panjang, cukup baca ayat-ayat yang pendek saja. Maka tidak dibutuhkan melihat mushaf ketika itu. Adapun dalil yang membolehkan seseorang sholat sambil melihat mushaf atau sambil membawa mushaf adalah sebuah athar yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Athram dan Ibnu Abi Daud yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, bahwa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah diimami oleh budaknya yang bernama Zakwan, dan Zakwan ini membaca dari mushaf. Dalil selanjutnya, karena ada sebuah kaidah fiqhiyah al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah atau cara untuk mencapai tujuan itu memiliki hukum yang sama dengan tujuannya. Maka dalam hal ini, ayat-ayat yang dibaca tanpa melihat atau dengan hafalan itu boleh, maka boleh juga dibaca dengan melihat mushaf karena tujuannya sama, yaitu membaca Al-Quran dalam sholat. Hanya saja caranya yang berbeda. Dan hal ini tidak termasuk pekerjaan yang banyak yang membatalkan sholat. Dalam mazhab Hanabilah ada riwayat yang lain dari Imam Ahmad rahimahullah yang mengatakan bahwa hal ini boleh dikerjakan baik dalam sholat fardu maupun sholat sunnah. Di pendapat lainnya Imam Ahmad mengatakan boleh dikerjakan baik dalam sholat fardu maupun dalam sholat sunnah. Jadi hukumnya tidak makruh. Pendapat keenam, pendapat dari Ibnu Hazm. Menurut beliau dalam kitabnya Al-Mahalli, tidak boleh seorang atau seseorang itu menjadi imam sedangkan dia melihat ayat-ayat yang ia baca dari mushaf, baik dalam sholat fardu maupun sholat sunnah. Jika dia kerjakan hal itu dan dia tahu hal itu tidak boleh, maka sholatnya batal. Begitu juga sholat orang yang diimami oleh dia. Jika mereka tahu bahwasanya si imam ini sudah tahu itu tidak boleh dan mereka pun tahu hal ini tidak boleh dilakukan. Selanjutnya, orang yang tidak hafal Al-Quran itu tidak Allah bebani untuk membaca apa yang tidak ia hafal, karena hal itu di luar kesanggupannya atau di luar kemampuannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 286. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang
melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Maka jika dia tidak dibebani untuk itu, cukuplah bagi dia apa yang menggugurkan kewajibannya saja. Dan melihatnya dia ke mushaf adalah perbuatan yang belum ada nas yang sharih yang menjelaskan tentang dibolehkannya hal tersebut dalam sholat. Maksudnya belum ada nas sharih yang menjelaskan bahwasanya boleh melihat mushaf ketika sholat atau membaca Al-Quran dengan melihat mushaf ketika sholat menurut Imam Ibnu Hazm. Walaupun sebenarnya sudah ada nas menurut ulama-ulama yang lain. Tarjih. Pendapat yang dipilih oleh Dr. Ahmad Salim Mulhim hafizahullah adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yaitu boleh membaca Al-Quran dengan melihat mushaf dalam sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Karena beberapa sebab berikut ini. Yang pertama, karena membaca dengan mushaf ketika sholat merupakan amalan yang juga dikerjakan oleh para salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu. Di antaranya ketika Bunda Aisyah radhiyallahu anha diimami oleh budaknya Zakwan dan dia melihat mushaf. Terkadang yang kedua, alasan yang kedua, terkadang dibutuhkan untuk melihat mushaf. Contohnya ketika orang tidak hafal Al-Fatihah. Dan dia bisa membaca Al-Fatihah ini kalau dia melihat mushaf. Maka wajib baginya membaca dengan melihat mushaf. Karena membaca Al-Fatihah itu adalah bagian di antara rukun sholat. Jadi tidak sah sholat tanpa Al-Fatihah. Kemudian ada sebuah kaidah yang mengatakan ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apapun yang membuat suatu amalan wajib tidak sempurna kecuali dengan adanya hal tersebut, maka hal ini adalah kewajiban juga. Alasan ketiga, dalil mereka yang mengatakan ini tidak boleh dikerjakan atau ini makruh karena di sana ada amalan melihat mushaf, membaca mushaf dan membolak-balikan lembaran-lembaran mushaf, maka termasuk pekerjaan yang banyak sudah terbantahkan. Karena pekerjaan yang banyak ketika sholat, jika dikerjakan karena kebutuhan dan tidak terus-menerus, itu tidak merusak sholat atau tidak membatalkan sholat. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim pernah sholat sambil menggendong Umamah putri Zainab, putri beliau. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat sambil menggendong cucunya. Ketika beliau berdiri, beliau memegangnya. Jika hendak sujud, beliau meletakkannya. Alasan keempat, melihat mushaf adalah ibadah. Maka tidak termasuk sesuatu yang menyibukkan yang membatalkan sholat. Alasan kelima, pendapat yang mengatakan bahwa melihat mushaf itu termasuk belajar, seperti halnya belajar dari teks selain mushaf, maka membatalkan sholat, sudah terbantahkan dengan pendapat bahwa talqin dalam sholat itu tidak membatalkan sholat. Syahidnya atau bukti bahasannya adalah para ulama sepakat bahwasannya seseorang imam boleh ditalqin atau diingatkan ketika dia lupa atau tidak bisa menyempurnakan ayat ketika dia menjadi imam ketika sholat.
Selanjutnya ada tambahan yang saya ambil dari fatwanya Syekh bin Baz rahimahullah. Di akhir penjelasan beliau mengatakan, jika seseorang memang harus membawa mushaf atau membaca Al-Quran dengan melihat mushaf, sunnahnya dan afdolnya sebelum sholat, dia menyiapkan kursi yang tinggi untuk meletakkan mushaf. Supaya ketika dia bangun dari sujud, baru dia mengambil mushaf tersebut. Jadi dia tidak meletakkan mushaf tersebut di tanah. Hal ini sebagai bentuk memuliakan mushaf Al-Quran. Karena memuliakan Al-Quran adalah wajib ain hukumnya. Jika memungkinkan meletakkan kursi atau sesuatu yang tinggi untuk menyimpan mushaf di atasnya. Namun, apabila tidak ada yang bisa dipakai untuk meletakkan mushaf tadi di atasnya, maka boleh atau tidak apa-apa mushaf tersebut disimpan atau diletakkan di atas tanah atau lantai yang bersih. Hadza wallahu a'lam bishawab.